Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Imaduddin, NIM 1262012122137. Akan membawakan sebuah video untuk memenuhi tugas dari Kompre, dari Prof. Sokep. Yang pertama, program studi. Pengertian ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syarak, tentang perbuatan-perbuatan mukallaf yang telah dijelaskan dari dalil-dalil yang terperinci. Cabang ilmu fikih ada ilmu syariat, ilmu ibadah, ilmu muamalah, dan lain-lain. Yang kedua, ada pengertian Al-Quran dan nama lain Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang berupa tulisan berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur dengan perantara malaikat Jibril. Nama lain Al-Quran adalah Al-Huda, Al-Furqan, Al-Dzikr, dan lain-lain. Yang kedua, ada pengertian hadis dan jenis-jenis hadis. Hadis adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Yang untuk jenis-jenis hadis, yang pertama ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis dhaif. Untuk yang selanjutnya, pengertian akidah. Akidah, iman, dan rukun iman. Yang pertama, iman adalah percaya atau kebenaran hati yang seharusnya kita percayai. Ada rukun iman, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang selanjutnya ada pengertian akhlak. Akhlak itu dibagi menjadi 2, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Untuk asalnya bangsa Arab pra-Islam dan teori masuknya Islam di Indonesia. Bangsa Arab pra-Islam dengan kondisinya, yang pertama adalah memeluk agama yang sangat bermacam-macam. Seperti ada yang menyembah berhala. Untuk yang kondisi sosialnya itu sangat jahiliyah, karena di sana banyak terdapat perbedaan ras antar suku, di mana ras dan suku ini sebagai jiwa nasionalis yang tinggi. Misalkan banyak pertumpahan darah antar suku, itu sebagai aib kalau zaman dahulu. Lalu kondisi sosialnya itu sangat adanya banyak judi, minum-minuman keras, seks bebas. Ada kaum wanita. Kaum wanita ini sangat tidak dihargai pada zaman itu. Untuk kondisi ekonomi pada saat itu, bangsa Arab melakukan perdagangan. Lalu di bidang seni dan bahasanya itu ada syair-syair yang sangat indah, tapi masih indah Al-Quran. Teori masuknya Islam ke Indonesia ada 4. Yang pertama, teori dari Gujarat, di mana teori tersebut adalah masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh pedagang Gujarat pada 13 Masehi.
dengan terbuktinya ditemukannya batu nisan Malik As-Saleh. Yang kedua ada teori Arab, di mana teori tersebut Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi yang dibawa oleh pedagang Arab dengan bukti ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun. Untuk yang ketiga teori Persia, di mana teori tersebut Islam masuk ke Indonesia pada 13 Masehi dan dibawa oleh pedagang Persia, di mana hal ini terbukti karena pada zaman itu budaya Indonesia itu lebih banyak mirip-miripnya dengan budaya Persia. Yang keempat ada teori Cina, di mana masuknya Islam di Indonesia ini dibawa oleh pedagang Cina, di mana hal ini terbukti dari Raden Fatah itu keturunan Cina dan bahasa-bahasanya semua Cina. Untuk yang kedua, konsep dasar pendidikan Islam. Pendekatan konsep dasar pendidikan Islam ada Al-Quran dan hadis. Ada beberapa konsep dasar pendidikan Islam, diantaranya yaitu tauhid, akhlak, ilmu, iman, dan amal. Untuk yang selanjutnya perkembangan peserta didik. Aspek perkembangan peserta didik meliputi 4. Yang pertama ada fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Aliran pendidikan Islam ada 3. Yang pertama aliran agamis atau konservatif. Aliran ini mempunyai tokoh yang bernama Al-Imam Ghazali dan membagi ilmu ini menekankan pada ilmu keagamaan yang murni, yaitu dibagi menjadi 2 ilmu. Yang pertama ilmu wajib, yang kedua ilmu wajib kifayah. Ilmu wajib meliputi ilmu keagamaan dan ilmu wajib kifayah ada ilmu kedokteran dan ilmu hitung. Sedangkan untuk yang kedua adalah aliran religius atau rasional. Aliran ini ditokohi ada beberapa tokoh yang termasuk salah satunya adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina, di mana pada aliran ini merupakan aliran yang pengajaran yang modern, seperti mengandung membagi menjadi 3 ilmu. Yang pertama ilmu syariat atau ilmu keagamaan, yang kedua ada ilmu filsafat, dan ketiga ada ilmu riyadiyat. Riyadiyat ini atau pelatihan jiwa dan akal. Untuk yang ketiga ada aliran pragmatis atau instrumental, di mana aliran ini ditokohi oleh Ibnu Khaldun. Aliran ini mempunyai tujuan yang bersifat pragmatis dan berorientasi aplikasi praktis, dan membagi ilmu menjadi 2. Yang pertama ada ilmu intrinsik dan ilmu ekstrinsik, di mana ilmu intrinsik ini meliputi ilmu keagamaan, ilmu fikih, ilmu kalam, dan lain-lain. Untuk yang ilmu ekstrinsik seperti bahasa Arab dan ilmu hitung. Yang selanjutnya ada teori belajar. Teori belajar itu ada 4. Teori yang pertama ada teori behavioristik, di mana teori ini adanya stimulus dan respon terhadap peserta didik. Untuk yang selanjutnya adalah teori kognitivisme. Teori ini menekankan pada menggali informasi, menyimpan informasi, dan menekankan kepada pengembangan diri. Untuk yang selanjutnya ada teori konstruktivisme. Teori ini dengan membangun suatu informasi, menggali informasi yang baru
dengan informasi yang lama atau memadukan informasi yang baru dengan informasi yang lama. Untuk yang selanjutnya, teori humanistik. Teori humanistik ini tidak hanya berpusat pada kognitif, tapi juga afektif, psikomotorik, dan kognitif. Harus ada 3 aspek ini. Untuk yang selanjutnya, model strategi. Model strategi pembelajaran ada pembelajaran langsung, pembelajaran berbasis masalah, strategi berbasis proyek, dan kooperatif. Di mana strategi pembelajaran modelnya langsung ini ada seperti model ceramah dan tanya jawab. Untuk yang berbasis masalah lebih menekankan pada pemberian masalah dan penyelesaian masalah tersebut. Untuk yang selanjutnya ada berbasis proyek, di mana berbasis proyek ini lebih menggunakan proyek atau hal-hal yang digunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Untuk yang pembelajaran kooperatif ini dibagi menjadi 6 orang atau beberapa kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok tersebut bisa berbeda semuanya, bisa mengutarakan pendapat satu persatu. Yang selanjutnya ada penyusunan RPP, di mana tata cara penyusunan RPP yang pertama dengan membuat tabel, kedua menentukan alokasi waktu dalam pembelajaran, yang ketiga membuat KI, KD, dan indikator, lalu membuat tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada materi pembelajaran, identifikasi materi pembelajaran. Selanjutnya menentukan alat, bahan, dan media. Itu yang digunakan dalam pembelajaran. Dan untuk yang terakhir adalah menyusun kriteria penilaian. Lanjut, untuk yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu adalah evaluasi dari program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini menggunakan penilaian formatif, sumatif, dan diagnostik. Penilaian formatif adalah penilaian dalam kurun pencapaian satu kade, misalnya seperti ulangan harian atau adanya kuis di akhir pembelajaran. Yang selanjutnya adalah format sumatif. Sumatif ini dimana dilakukan di dalam jangka waktu yang panjang, misalnya seperti UTS atau UAS dan lain-lain. Yang selanjutnya ada diagnostik, di mana diagnostik ini adalah untuk mencari titik di mana siswa tidak bisa atau tidak bisa belajar dengan baik. Yang selanjutnya ada profesi keguruan, di mana profesi keguruan ini dibagi menjadi 3 kemampuan atau 4 kemampuan. Yang pertama kemampuan pedagogik, di mana kemampuan ini guru harus mampu untuk mengendalikan keras seperti membuat rancangan pembelajaran dan hasil belajar. Untuk kemampuan kepribadian, di mana seorang guru dapat bersosialisasi di mana seorang guru dapat menjadi teladan yang baik bagi muridnya. Yang ketiga kemampuan sosial, di mana kemampuan ini seorang guru harus bisa bersosialisasi baik di sekolah maupun di masyarakat maupun di rumah, harus bisa bersosialisasi. Yang selanjutnya ada kemampuan profesional, di mana kemampuan profesional ini seorang guru harus profesional dalam mendidik muridnya. Sekian dari saya, bila ada salah kata
atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.